warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SPS Channel, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan matan At-Taqrib. Namun sebelumnya, saya minta maaf kepada kalian karena beberapa minggu kemarin tidak update dikarenakan kesibukan yang tidak dapat dihindari. Sebagai gantinya, di sini saya akan memberikan 2 video yang sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian tentang sejarah-sejarah kitab ilmu pengetahuan Islam yang ada di seluruh dunia. Pertama, riwayat hidup pengarang kitab Matan Taqrib. Pengarang kitab ini yaitu bernama Syekh Al-Imam Abu Thayyib Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang dinisbahkan kepada negeri beliau yaitu Asfihan dengan panggilan Al-Qadhi atau Hakim Abu Sija. Beliau juga mendapat gelar atau kunyah yakni Abu Thayyib. Abu Sija lahir pada tahun 434 Masehi di negeri Basrah, sedangkan ayah beliau lahir di Abadan dan kakek beliau lahir di Asfihan atau Isfahan, yaitu kota yang berada di Iran yang terletak sekitar 340 km dari ibu kota Iran, Teheran. Beliau belajar fikih Syafi'i di Basrah lebih dari 40 tahun dan meninggal dunia di Madinah pada tahun 593 Hijriah. Abu Sija juga dikenal sebagai seorang imam yang ahli ibadah, salih dan berilmu, serta taat dalam beragama. Beliau juga pernah menjabat sebagai qadhi atau hakim dan kemudian menjadi menteri. Di umur 47 tahun, di masa jabatannya tersebut, beliau banyak menyematkan keadilan dan ilmu agama. Beliau memiliki 10 pembantu yang berkeliling membagikan sedekah kepada umat. Masing-masing dari mereka membagikan 1120 dinar yang akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak diterima. Kemudian beliau menempuh jalan zuhud dan meninggalkan kenikmatan duniawi dengan cara beliau berhijrah ke Madinah dan menetap di Masjid Nabawi sebagai seorang yang bertugas merapikan tikar dan menyalakan lentera serta membersihkan Masjid Nabawi dan menjadi pengkhadam hujrah Rasulullah SAW. Beliau menjalankan tugas tersebut sampai akhir hayatnya. Beliau dikaruniai umur yang panjang hingga berusia 160 tahun. Meskipun demikian, tidak ada satupun anggota badan beliau yang cedera. Orang-orang pernah bertanya tentang sebab anggota badan beliau yang sehat hingga masa tua. Lalu beliau menjawab, "Aku tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dengan anggota tubuhku. Manakala aku memelihara anggota tubuhku dari maksiat pada waktu muda, maka Allah memeliharanya pada waktu aku besar." Kedua, latar belakang. Imam Al-Qadhi Abu Sija menulis kitab Matan Taqrib atas permintaan para murid-murid dan teman-temannya dengan tujuan agar orang yang belajar ilmu fikih dapat mengetahui hukum-hukum agama secara singkat dan mudah. Kitab ini membahas ilmu fikih dengan sangat ringkas dan mudah dipahami dan ditujukan lebih untuk pemula dan orang awam. Kitab ini terbagi menjadi beberapa bab. Di antaranya bab taharah, salat, zakat, puasa, haji, muamalah atau jual beli, bab nikah, jinayah, hudud, jihad, penyembelihan dan lain-lain. Kitab Matan Taqrib atau Al-Ghayah wa Taqrib juga banyak disyarah oleh beberapa ulama, antara lain: pertama, Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi yang wafat pada tahun 928 Hijriah dengan kitab beliau yang bernama Fathul Qarib Al-Mujib, yang kemudian diberi hasyiah oleh Imam Al-Bajuri. Kedua, Imam Muhammad Khatib Syarbaini yang wafat pada tahun
977 Hijriah dengan nama kitab beliau yaitu Iqna, yang kemudian diberi hasyiah oleh Imam Bujairimi. Ketiga yaitu Syekh Sayyid Taqiyuddin Al-Hisni dengan nama kitab beliau yaitu Kifayatul Akhyar Fihil Ghayah Al-Ikhtisar dan lain-lain. Oke, segitu dulu, paham ya? Dari beberapa penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengarang kitab Matan Takrib yaitu bernama Syekh Al-Imam Abu Thayyib Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, atau biasa yang kita kenal dengan Abu Suja, yang lahir pada tahun 434 Hijriah di negeri Basrah, dan beliau wafat pada tahun 593 Hijriah di Madinah. Kemudian beliau mengarang kitab Matan Takrib atas permintaan murid dan teman-teman beliau dengan tujuan agar orang yang belajar ilmu fikih dapat mengetahui hukum agama secara singkat dan mudah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas 8 syarah kitab Matan Takrib yang tidak banyak orang tahu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.